Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa jerih payahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, biarlah ini menjadi kesukaan kita untuk hidup melayani Dia dan hidup di dalam kehendak-Nya dan ingin memuliakan nama Dia. Karena kita tahu bahwa jerih lelah kita tidak pernah sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, apakah orang-orang percaya masih akan dihakimi oleh Tuhan? Apakah penghakiman orang-orang percaya sama dengan penghakiman atas mereka yang tidak percaya atau menolak Kristus? Saudara, penghakiman pada dasarnya adalah penilaian yang berotoritas untuk memberikan upah atau sanksi atau hukuman, atau dapat juga dimengerti sebagai pemurnian oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, penghakiman dapat juga dimengerti sebagai penghukuman ketika penghakiman itu dilakukan oleh Tuhan Allah. Orang-orang percaya juga mengalami penghakiman di dalam pengertian pertama, yaitu pemurnian oleh Tuhan. Yang kedua adalah pemberian upah oleh Tuhan, dan tidak dalam konotasi akan dibinasakan. Orang-orang percaya satu kali akan menghadap tahta pengadilan Kristus pada puncaknya untuk menerima apa yang patut diterimanya sebagai orang-orang yang diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita membaca Amos pasal yang kelima. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya. Tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasan atas yang kuat, sehingga kebinasan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia.
Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan perayaanmu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian, nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepada korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan, yang namanya Allah semesta alam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini menyangkut bagaimana kelakuan dari bangsa Israel. Saudara, kelakuan bangsa Israel sangat dipengaruhi bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan mempengaruhi seluruh kehidupan dan perilaku mereka. Saudara, mereka bagaikan orang-orang yang begitu religius, mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan, mempersembahkan nyanyian-nyanyian kegirangan, bagaikan sebuah perayaan, merayakan Tuhan. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan mereka sungguh-sungguh bertolak belakang dari apa yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan kebajikan, bahkan bagi sesama bangsa mereka. Saudara, Tuhan tidak berkenan atas apa yang mereka lakukan itu, saudara. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, penghakiman kepada umat Tuhan adalah tindakan Tuhan untuk memurnikan umat Tuhan. Dan pemurnian itu dilakukan terlebih dahulu sebelum penghakiman atas bangsa-bangsa yang menolak mengenal Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Saudara, bangsa Israel sangat mengharapkan hari Tuhan. Saudara, apakah yang dipikirkan oleh mereka tentang hari Tuhan? Saudara, hari Tuhan bagi mereka adalah hari pelepasan mereka dari penjajahan bangsa lain. Artinya, hari Tuhan adalah hari Allah menghakimi bangsa-bangsa yang menentang umat Tuhan. Itu artinya hari kelepasan. Namun Tuhan berkata, celakalah mereka menginginkan hari Tuhan, maksudnya umat Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengatakan pada waktu hari Tuhan, itu bukan hari yang terang, tapi hari kegelapan bagi umat Tuhan. Tuhan menghitung segala kelakuan daripada umat Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, penghakiman yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa lain tidaklah mendahului pemurnian yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengatakan, celakalah orang yang mengharapkan akan hari Tuhan di hadapan bangsa Israel. Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa jikalau mereka tidak bertobat, saudara, hari Tuhan itu bagi mereka adalah sebuah penderitaan. Sebuah pemurnian Tuhan berikan yang sangat menyakitkan mereka. Dan mereka pada akhirnya harus berhadapan. Mereka dibuang ke tanah pembuangan yang sangat-sangat tidak menyenangkan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus sadar sekali bahwa pertama-tama yang Tuhan lakukan di dalam pemurnian itu adalah dari rumah Tuhan. Yaitu orang-orang percaya yang akan dimurnikan oleh Tuhan. Di dalam arti apa, saudara-saudara, bahwa orang-orang percaya akan dibentuk oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya kita semakin serupa dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Pembentukan Tuhan bukan untuk membinasakan,
tetapi untuk memurnikannya. Tetapi saudara harus tahu bahwa pemurnian Tuhan berikan kepada kita dengan caranya sendiri. Ada kala dengan cara yang mungkin begitu halus, tetapi ada kala dengan cara ya begitu keras, sehingga engkau dan saya mengalami kesulitan penderitaan. Tetapi saudara, semua Allah lakukan karena Dia mencintai engkau dan saya. Sesudah Allah memurnikan orang-orang percaya, maka penghakiman atas dunia Allah lakukan, yaitu penghakiman untuk kebinasaan bagi orang-orang tidak percaya. Tapi satu hal saudara, engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan. Engkau dan saya bukan anak-anak gampang yang dibiarkan Tuhan hidup sembarangan. Tetapi Tuhan ingin mendidik engkau, bagaikan Tuhan mendidik bangsa Israel. Dengan caranya, dengan perilaku Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel harus dimurnikan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, biarlah hidup kita adalah hidup yang selalu ingin dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk kita, kita tidak anggap remeh pendidikan Tuhan. Tapi ketika Tuhan bentuk kita, biarlah kaki kita tidak menjadi lesu, tangan kita tidak menjadi lemah, tapi kita menjadi kuat, karena Tuhan memang membentuk kita dengan cinta kasih-Nya. Yang kedua, saudara, mencari wajah Tuhan itu berjalan bersamaan dengan mencari yang baik dan bukan yang jahat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kemudian 14-15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cinta yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saudara, di dalam bagian ini ada dua kali Tuhan mengatakan carilah. Yang pertama, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tetapi kemudian carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Saudara, artinya apa? Saudara, artinya mencari Tuhan dengan mencari yang baik bukan yang jahat. Itu berjalan bersamaan. Saudara, bangsa Israel, mereka bagaikan orang-orang mencari Tuhan dengan nyanyian-nyanyian dan korban-korban. Tetapi Tuhan mengatakan begini, ayat 23 dikatakan, saudara, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, perhatikan baik-baik. Bukankah nyanyian-nyanyian itu adalah sebuah ibadah? Tetapi Tuhan tidak mau dengar, saudara. Tetapi apa yang Tuhan mau lihat adalah keadilan yang bergulung-gulung seperti air. Kebenaran seperti sungai yang mengalir. Saudara, seakan-akan Tuhan berkata begini kepada kita. Buat apa ibadahmu jika hidupmu tidak beres? Buat apa nyanyianmu begitu bagus kalau kenyataan hidupmu tidak sebagus nyanyianmu? Saudara, mari kita jangan tertipu oleh hal-hal yang semacam itu. Saudara, seringkali saudara sebagai orang percaya, kita ingin memberikan ibadah yang bagus di hadapan Tuhan. Tidak salah. Tetapi saudara, apakah hidupmu dan hidupku bagus juga di hadapan Tuhan? Saudara, mencari wajah Tuhan dan mencari apa yang baik, saudara tidak pernah bisa berjalan sendiri. Itu berjalan bersamaan. Jikalau tidak berjalan bersamaan, maka Tuhan berkata, aku tidak suka dengan seluruh apa yang kau lakukan. Baik nyanyianmu, baik korban bakaranmu, apalagi kehidupanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel, bangsa yang selalu merasa religius, bangsa yang selalu merasa umat Tuhan, bangsa yang selalu merasa dibela oleh Tuhan. Tetapi saudara, bangsa Israel lupa bahwa mereka umat Tuhan harus hidup sebagaimana seperti Tuhan yang baik. Mereka harus menyatakan kebaikan Tuhan. Sebagaimana Tuhan adil, mereka harus menyatakan keadilan Tuhan. Sebagaimana Tuhan murah hati, mereka harus menyatakan kemurahan hatian. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Supaya umat Tuhan boleh berjalan tengah-tengah dunia yang gelap ini, menjadi terang, bahkan menjadi garam bagi dunia ini. Menjadi sesuatu yang berbeda, menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, itulah misi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Dia tinggalkan kita di dunia ini. Kita bukan dari dunia, tetapi kita harus masuk ke dalam dunia untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Saudara, biarlah ibadah kita, ibadah yang baik, tetapi
berjalan bersama dengan itu. Hidup kita, hidup yang baik, mencari yang baik, membenci yang jahat, melakukan yang baik, sehingga kita boleh dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu menegur kami, jikalau kami tidak seimbang di dalam kami beribadah dan berlaku dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami harus melakukan ibadah kepada Tuhan. Tidak bisa ditawar karena Engkau Allah. Tetapi kami harus melakukan firman-Mu sebagai bukti kami adalah anak-anak Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.